Sultan Sir Alauddin Sulaiman Shah ibni almarhum Raja Musa adalah Sultan Selangor kelima dari 1898 dan memerintah selama 40 tahun. Dia diangkat menjadi komandan kesatria Ordo Saint Michael dan Saint George pada 1912 dan kemudian Ordo GCMG pada 1929 oleh Inggris dengan gelar Tuan. Pemerintahan Sultan Sulaiman ditandai dengan bergabungnya Selangor bersama Negara Federasi Melayu, sebuah federasi 4 protektorat di Semenanjung Malaya termasuk Perak, Negeri Sembilan dan Pahang, yang didirikan oleh pemerintah Inggris pada 1895 sampai 1946. Pada masa pemerintahannya, dia membangun Istana Alam Shah pada 1905, dan Sultan tinggal di istana itu selama 35 tahun dengan 11 istri dan 44 anaknya. Sultan Sulaiman memiliki 3 tengku ampuan atau permaisuri utama berdarah bangsawan, yang mendampinginya bergantian ketika salah satu dari mereka telah meninggal. Lalu ada 1 istri bangsawan lagi, kemudian 7 istri lain dari kalangan rakyat jelata yang diberi gelar Ci. 2 putranya yakni Sultan Sulaiman yang didukung oleh Jepang, dan Sultan Hishamuddin yang ibunya seorang rakyat jelata dan telah didukung Inggris, telah menempatkan Selangor dalam konflik suksesi yang pelik. 2 putri Sultan Sulaiman menjadi permaisuri, yakni Tengku Putri Zahra menjadi permaisuri Langkat setelah menikah dengan Sultan Abdul Aziz Sultan Langkat, kemudian Tengku Raihani menikah dengan Sultan Sir Ahmad Tajuddin dari Brunei, lalu bergelar Ratu Brunei. Berikut adalah kontroversi Sultan Sulaiman 11 istri dan 44 anaknya. Sultan Alauddin Sulaiman Shah menikah 11 kali seumur hidup, serta memiliki 44 anak dari pernikahannya, dengan total 26 putra, 18 putri, dan setidaknya 1 putri angkat. Ia melakukan praktik poligami, dan menurut jurisprudensi perkawinan Islam, Sultan Sulaiman tidak mempunyai lebih dari 4 istri dalam waktu yang bersamaan. Sultan memiliki setidaknya 1 anak dari setiap pernikahannya, kecuali dari pernikahan ketiganya dengan seorang rakyat jelata, Haja Sofia binti Haji Abdul Ghani, yang tidak memberinya keturunan. Di usia 28 tahun, Sulaiman pertama kali menikah dengan sepupu pertamanya, Tunku Maharum binti Tunku Ziauddin dari Kedah, pada 15 Maret 1891. Sulaiman naik tahta pada 17 Februari 1898 dan bergelar Sultan Selangor, membuat Tunku Maharum bergelar Tengku Ampuan Paduka Srinegara sebagai permaisuri kerajaannya. Mereka dikaruniai 5 anak bersama, 1 putra dan 4 putri. 5 tahun setelah naik tahta, Sultan Sulaiman merasa perlu untuk memberikan gelar pada kelima anaknya dengan permaisuri kerajaan pertamanya, Tunku Maharum, sebagai simbol untuk meninggikan status mereka dari 39 anaknya yang lain. Putra sulungnya Tengku Musaeddin diberi gelar Raja Muda atau Putra Mahkota, sedangkan keempat putrinya mendapatkan gelar Tengku Putri, yakni Tengku Putri Mahiran, Tengku Putri Fatimah, Tengku Putri Arfah, dan Tengku Putri Zahra, yang di masa depan menjadi permaisuri kerajaan Langkat Sumatera, Indonesia. Sejak 5 November 1903, Sultan Sulaiman juga menetapkan bahwa seluruh keturunannya akan menyandang nama depan turun-temurun Tengku, bukan Raja. Sayangnya Tunku Ampuan Maharum meninggal pada 1908 karena tuberkulosis. Sultan Sulaiman menikah kedua kalinya dengan rakyat jelata, yakni Cik Hasnah Aminah binti Pilong pada 1895. Mereka dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri, yakni Tengku Badarsyah, Tengku Badariah, Tengku Hishamuddin, dan Tengku Salwa. Bisa disimpulkan bahwa selain putri dari permaisuri pertama, maka putri dari 10 istri Sultan Sulaiman lainnya tidak ada yang mendapatkan gelar Tengku Putri. Jika dirunut dari silsilah, 3 putra pertamanya secara kronologis adalah Tengku Putra Mahkota Musaeddin dari permaisuri Maharum, lalu Tengku Badarsyah dan Tengku Alam Syah dari Cik Hasnah. Sebagai putra sulung, Tengku Musaeddin diangkat menjadi Raja Muda Selangor pada 1920. Dia dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan mewakili ayahnya di Dewan Negara yang dibentuk oleh otoritas kolonial Inggris. Tengku Musaeddin diberhentikan dari jabatannya pada 1934 oleh Residen Inggris, Theodore Samuel Adams.
Adams menuduh Tengku Musaeddin sebagai pecandu judi dan boros, tetapi para sejarawan tidak percaya pada hal ini, serta menganggap bahwa Adams marah karena Tengku Musaeddin menolak mengikuti perintah Adams. Meskipun Sultan Sulaiman memohon kasus Tengku Musaeddin, sekaligus membahas masalah itu langsung dengannya di London, Inggris tetap memilih putra ketiganya dari istri rakyat jelata, yakni Tengku Hishamuddin, yang diproklamirkan sebagai Raja Muda Selangor. Pengangkatan itu terjadi pada 20 Juli 1936, di mana Inggris justru ingin Tengku Musaeddin diberi gelar Tengku Kelana Jaya Putra, yang ironisnya merupakan gelar pewaris yang dipertuan muda atau wakil raja. Sebagai putra ketiga, Tengku Alam Syah justru dinobatkan sebagai Sultan Hishamuddin dari Selangor pada 4 April 1938, 4 hari setelah kematian ayahnya Sultan Sulaiman. Hishamuddin dimahkotai di Istana Mahkota Puri Negara di Klang, dan Tengku Musaeddin memimpin upacara itu tanpa rasa sakit hati. Pada masa pendudukan Jepang di Malaya 1942, Gubernur Militer Jepang di Selangor Kolonel Fujiyama mengundang Sultan Hishamuddin ke Kuala Lumpur. Dalam sebuah wawancara dengan Mayor Jenderal Minaki, Sultan Hishamuddin mengaku bahwa ia telah berpidato untuk mendukung upaya perang Inggris, namun telah dibujuk Inggris untuk melakukan hal itu. Jepang memerintahkan Hishamuddin untuk menyerahkan tahta pada kakak laki-lakinya yang sah dan telah digulingkan oleh Inggris sebelumnya, yakni Tengku Musaeddin. 15 Januari 1942, Jepang bergerak cepat dengan menyingkirkan Sultan Hishamuddin, kemudian memproklamirkan Tengku Musaeddin sebagai Sultan Selangor yang baru, di mana dia mengambil nama pemerintahan Sultan Musa Giyatuddin Riayat Shah. Istrinya Syarifah Masturah dari Kedah dinobatkan sebagai Tengku Permaisuri Selangor, menggantikan istri Sultan Hishamuddin Tengku Ampuan Jemaah. Sultan Hishamuddin yang sakit hati menolak bekerja sama dengan Jepang, dan sejak 1943 menolak tunjangan yang diberikan Jepang kepadanya dan anak-anaknya. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia, kolonial Inggris kembali ke Malaya lagi pada 1945. Sultan Musa baru memerintah Selangor selama 3 tahun saat Inggris menggulingkannya dari tahta, karena Sultan Musa yang dianggap condong ke Jepang. Inggris lalu mengangkat kembali Sultan Hishamuddin sebagai Sultan Selangor pada 14 September 1945. Sampai sekarang keturunan Sultan Hishamuddin lah yang memerintah Selangor. Sultan Musa lalu diasingkan ke sebuah kepulauan dan jatuh sakit sebelum dibawa kembali ke Selangor beberapa bulan dan meninggal pada 8 November 1955. Dia dimakamkan di samping ayahnya di Mausoleum Kerajaan di Klang. Istrinya Syarifah Masturah meninggal pada 1958 dan mereka tidak memiliki keturunan. Kembali ke urutan istri Sultan Sulaiman, istri ketiganya juga berasal dari rakyat jelata, yakni Cik Sofia binti Abdul Ghani, yang dia nikahi pada 1899. Sayangnya tidak ada keturunan yang dihasilkan. 9 tahun berikutnya Sultan Sulaiman menikah dengan Cik Rogayah binti Muhammad Amin, yang berakhir dengan kematian Rogayah pada 1909 akibat komplikasi persalinan. Pasangan itu hanya memiliki 1 anak, seorang putra, Tengku Abdul Aziz Shah, seorang Tengku Indra Setia Diraja. Sultan Sulaiman menikah dengan Cici binti Abdullah pada 1908 sebagai istri kelimanya, serta memiliki 7 orang anak yakni 3 laki-laki dan 4 perempuan, yang salah satunya adalah adopsi. Mei 1910, Sultan Sulaiman menikahi putri Sultan Abdul Jalil dari Perak yakni Raja Zubaidah, dan menjadikannya Tengku Ampuan Selangor atau Permaisuri Utama, menggantikan istri pertamanya yang meninggal Tunku Maharum. Sayangnya pernikahan itu tidak bertahan lama, karena Tengku Ampuan Zubaidah meninggal hanya 8 tahun setelah menikah, pada 17 Oktober 1918 akibat komplikasi persalinan. Pasangan ini memiliki 6 anak, yakni 4 putra dan 2 putri. Pernikahan ketujuh adalah dengan rakyat jelata Cianjung Negara Maimunah binti Abdullah pada 1910. Mereka memiliki 5 anak, yakni 4 putra dan 1 putri, di mana putra tertua mereka meninggal saat masih bayi. Ada Tengku Ibrahim, lalu Tengku Raihani yang menjadi Ratu Brunei pada 1934. Istri pertama Sultan Ahmad Tajuddin dari Brunei adalah rakyat jelata, oleh karena itu Tengku Raihani menyalipnya sebagai permaisuri kerajaan, meskipun tidak memiliki senioritas.
Selanjutnya ada Tengku Muhammad Uzab Shah, seorang Tengku Perdana Diraja, Tengku Abdul Halim Shah, seorang Tengku Sri Maharaja Diraja, dan Tengku Mahmud Shah. Istri ke-8 Sultan Sulaiman berasal dari kalangan rakyat jelata lagi, yakni Cik Puri Negara Bidayah binti Ahmad, yang dia nikahi pada 1912. Setelah Tengku Ampuan kedua, Raja Zubaidah, meninggal karena komplikasi persalinan, Sultan Sulaiman menikah dengan putri Sultan Idris Azam Shah dari Perak, yakni Raja Fatimah pada September 1921. Terlahir sebagai putri raja, Sultan Sulaiman menunjuknya menjadi Tengku Ampuan Paduka Sri Negara atau permaisuri resmi ketiganya. Mereka mempunyai 5 orang anak, yakni 2 laki-laki dan 3 perempuan. 4 tahun kemudian Sultan Sulaiman menikahi putri bangsawan lagi, Raja Maryam binti Raja Ahmad pada 1925. Namun karena posisi permaisuri utama yakni Tengku Ampuan Raja Zubaidah masih hidup, maka Raja Maryam hanya bergelar Tengku Besar Sri Negara. Mereka mempunyai 4 orang anak dan semuanya adalah laki-laki. Akhirnya Sultan Sulaiman menikah untuk ke-11 kalinya sekaligus yang terakhir dengan Cik Johari binti Abdullah dari kalangan rakyat jelata pada 1933. Dia melahirkan 2 putra terakhir mereka yakni Tengku Harun Shah pada 1934 dan Tengku Azlan Shah pada 1936. Sayangnya Sultan Sulaiman meninggal pada 31 Maret 1938 di usia 74 tahun, saat anak terakhirnya baru berusia 2 tahun. Selama 40 tahun pemerintahannya, beliau akan selalu dikenang akan jasanya menyebarkan pengetahuan Islam di Kerajaan Selangor, serta sudah membawa beberapa ulama besar di pemerintahan. Ketika masyarakat Jambi Indonesia kekurangan ulama, Sultan Sulaiman mengirim salah satu ulama besarnya, yakni Tengku Muhammad dari Klang ke Jambi. Dia juga sangat memperhatikan dan merawat perkembangan Islam di Selangor, yang kemudian mendirikan sebuah masjid dengan namanya sendiri, yakni Masjid Alauddin. Sultan Alauddin selalu membaca khutbah pada hari Jumat, serta pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.